Shop, keindahan bawah laut Indonesia sudah diakui dunia. Nggak heran kalau olahraga menyelam semakin digandrungi. Tapi, diving sekaligus terkenal sebagai olahraga yang mahal, Shop. Hingga nggak semua mau melakukannya. Tenang, tenang. Buat kamu yang suka laut, suka menyelam, tapi koceknya cekak, boleh nih tiru cara menyelam orang-orang ini. Tapi, ya mereka belajarnya udah dari orok sih. Seperti apa sih kehebatan para penyelam dengan kearifan lokal ini? Shop, terjun dari kapal atau dari dermaga jadi atraksi yang ditunggu-tunggu para penumpang kapal. Biasanya sih, kapal-kapal yang akan menyeberang dari Merak, Banten ke Bakauheni, Lampung atau dari Ketapang, Banyuwangi ke Gilimanuk, Bali. Para penumpang kapal tuh biasanya akan melemparkan koin atau uang kertas, Sob. Inilah dia bocah-bocah pemburu koin. Anak-anak remaja ini sudah akrab dengan perairan dekat dermaga, Sob. Mereka tuh udah hafal kapan mesin kapal akan hidup, titik mana yang aman untuk menyelam. Entah bagaimana awalnya, tapi bocah-bocah pemburu koin ini ada di beberapa dermaga yang ramai dengan wisatawan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebut saja Pelabuhan Merak, Ketapang, atau pelabuhan di sekitar Danau Toba. Kamu akan menemukan anak-anak berumur 6 hingga 15 tahun berteriak-teriak minta dilempar koin ke perairan. Buat orang yang hobi menyelam, tujuan utama turun ke lautan adalah menikmati keindahan alam, ya kan? Baik karang ataupun fauna air yang berwarna-warni. Tapi kadang nih Sob, para penyelam tuh bisa mengalami momen luar biasa seperti bertemu hewan laut raksasa. Awalnya, saat para diver menyelam di Moorea, wilayah Polinesia, mereka tuh ngedenger suara dari kejauhan. Bukan cuma sekali Sob, suara di dalam air ini terdengar beberapa kali. Makin lama tuh suara kedengaran makin keras Sob. Ternyata ada seekor paus bungkuk raksasa yang sedang menjelajah lautan. Paus ini juga terlihat sangat dekat dengan para penyelam. Penyelam mengaku merasa merinding sekaligus kagum dengan keberadaan mamalia laut raksasa tepat di depan mata. Sementara itu di Central Coast, California, seorang penyelam hampir aja menyerahkan nyawanya kepada makhluk lautan besar. Setelah menyelam dan akan kembali ke perahu, tiba-tiba ada 2 ekor paus bungkuk muncul ke permukaan sambil membuka mulut. Sontak, momen ini bikin kagum sekaligus ngeri ya Sob. Terlihat dalam kamera jarak paus dan penyelam ini sangat dekat. Duh, kalau lagi apes sih, penyelam ini bisa aja nggak sengaja tertelan hidup-hidup ya Sob. Momen merinding saat diving berikutnya datang dari Pulau Guadalupe, Meksiko. Saat seorang penyelam melihat hiu dari dekat, tiba-tiba hiu yang berenang di lautan bebas ini agresif dan bisa masuk ke kandang besi. Sontak aja orang-orang yang berada di atas perahu langsung panik dong dan berusaha dengan cepat membuka kandang. Saat pintu kandang dibuka inilah, hiu langsung menerobos kandang sambil meronta-ronta. Setelah detik-detik menunggu yang menegangkan, beruntung penyelam yang berada di kandang muncul dari air dengan selamat. Hal ini pun langsung disambut dengan tepuk tangan karena penyelam bisa menghindari petaka tanpa terluka sedikit pun. Jika tadi menyelam bersama hiu dibatasi oleh kandang besi, kali ini ada pengalaman menyelam yang merupakan uji nyali sesungguhnya Sob. Berada di akuarium yang sama dengan hiu. Berlokasi di Dubai Aquarium and Underwater Zoo Uni Emirat Arab, 2 penyelam ini berhadapan langsung dengan hiu jenis harimau pasir. Mereka tuh dilarang bergerak secara tiba-tiba Sob, karena bisa memancing hiu untuk menyerang. Mereka juga mesti diam dan tetap tenang saat hiu mendekat dan hanya berjarak beberapa sentimeter saja.
Bayangin deh sob, betapa merindingnya kan saat berhadapan langsung dengan gigi-gigi hiu tajam yang siap menerkam ini. Untung aja ketenangan para penyelam ini membuat hiu akhirnya berenang menjauh. Dua orang pria bernama Bartolomeo Bove dan Juca Garape mengalami momen merinding saat memutuskan menyelam di perairan Sungai Formoso, Brazil. Gak disangka-sangka nih sob, saat menyelam inilah ada seekor ular besar anaconda sepanjang 7 meter mengintai di dasar sungai. Bukannya takut dan melarikan diri, kedua penyelam ini malah kagum dan langsung merekam si ular. Merasa tidak terganggu dengan aksi para penyelam, sang ular juga tetap tenang dan dengan santainya berenang di sungai. Bagi penggila olahraga ekstrim, pastinya akan selalu mencari tantangan baru ya kan? Bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi kepuasan adrenalin. Hal ini nggak berbeda dengan para penyelam nih sob. Mereka tuh ada loh yang sengaja mencari tempat penyelaman paling menantang nyali. Di mana aja ya kira-kira? Pertama, ada lokasi menyelam yang merupakan lubang reruntuhan di Australia Selatan. Terlihat seperti peternakan sapi perah biasa, ternyata properti milik Trevor Ashby di selatan Gunung Gambier ini adalah portal kecil menuju situs menyelam kelas dunia sedalam 120 meter. Terlihat bagaimana magis dan besarnya lokasi diving ini saat direkam para penyelam. Semakin dalam nih sob, lokasi menyelam ini semakin gelap dan juga kian berbahaya. Dampaknya, banyak penyelam kesulitan dan tersesat di lokasi ini. Dalam rentang waktu tahun 1969 sampai 1974, dilaporkan 11 penyelam kehilangan nyawa. Sehingga spot ini nggak boleh dimasuki penyelam pemula. Bahkan peralatan yang dipakai juga harus yang sudah teruji sob. Lokasi menyelam berikutnya adalah Blue Hole di Dahab, Mesir. Memiliki kedalaman sekitar 130 meter, lokasi ini sering dijuluki kuburan para penyelam. Meski tidak tercatat secara akurat, diperkirakan selama 10 tahun terakhir ada 200 penyelam meregang nyawa di lokasi ini sob. Disebut sama berbahayanya dengan situs menyelam di Laut Merah lainnya, Blue Hole memiliki karakter lubang bawah laut dengan lebar sekitar 80 meter dan kedalaman lebih dari 100 meter. Saking berbahayanya nih sob, Asosiasi Penyelam dan Olahraga Air di Mesir meminta polisi untuk memastikan kualifikasi para penyelam. Selain itu, penyelam juga harus turun dengan pemandu bersertifikat yang bisa memastikan prosedur keselamatan. Menurut beberapa penyelam profesional nih, risiko bahaya di Blue Hole ini memang sebanding dengan keindahan bawah lautnya.